Perlahan tapi pasti, kehidupan di desa semakin terpengaruh oleh proyek pembangunan hotel butik yang dibawa Nadira. Sementara itu, hubungan antara Sari, Nadira, dan kedua pria yang mereka sukai Andi dan Faris semakin kompleks. Cinta yang semula tumbuh dalam diam, kini harus dihadapkan pada berbagai pilihan sulit, baik dari segi pribadi maupun sosial. Bagi Sari, kembalinya Andi ke dalam hidupnya membawa serta kenangan manis sekaligus pahit. Setelah bertahun-tahun berpisah, perasaan cinta yang dulu sempat terpendam mulai muncul kembali. Namun, Andi kini bukan lagi pemuda desa yang ia kenal dulu. Andi telah berubah lebih dewasa, lebih sukses, tapi juga lebih terpisah dari kehidupan desa. Di sisi lain, keluarganya terus mendesak Sari untuk segera menikah dengan pria pilihan mereka, seorang lelaki desa yang dikenal mapan dan bisa menjaga tradisi keluarga, pilihan yang tampak sederhana, namun menuntut Sari untuk memilih antara cinta dan kewajibannya terhadap keluarga serta adat. Di sore yang sejuk, Sari dan Andi berjalan menyusuri jalan setapak menuju Bukit Kecin di pinggiran desa. Di tempat itu, mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama ketika masih remaja. Pemandangan sawah yang hijau dan udara segar mengingatkan mereka akan masa-masa indah yang telah berlalu. Sari, aku tahu aku sudah banyak berubah, kata Andi dengan nada serius, tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah perasaanku padamu. Aku kembali ke desa ini karena aku sadar bahwa kamu adalah satu-satunya yang penting dalam hidupku. Sari menatap Andi, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu, tapi dalam dirinya ada keraguan besar yang tidak bisa ia abaikan. Andi, kamu sudah hidup di luar negeri begitu lama, kehidupan kita sekarang sangat berbeda. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyesuaikan diri dengan dunia yang kamu jalani sekarang. Andi menghela napas panjang, matanya penuh dengan kejujuran. Aku tidak meminta kamu untuk berubah, Sari, justru aku ingin kamu tetap menjadi dirimu yang dulu, wanita yang selalu membuatku merasa tenang dan damai. Aku siap beradaptasi dengan kehidupan di sini, jika itu yang dibutuhkan. Aku ingin kita memulai kembali. Namun, di balik pernyataan itu, Sari tahu bahwa Andi tidak sepenuhnya bisa melepaskan kehidupan modern yang telah ia bangun di luar sana. Ia tahu bahwa Andi, meskipun mencintainya, masih terikat dengan ambisi dan gaya hidup yang sangat berbeda dari kehidupan sederhana di desa. Di sisi lain, Nadira juga semakin dekat dengan Faris. Faris adalah sosok yang tenang dan tidak banyak bicara. Tetapi di setiap percakapan mereka, Nadira merasakan keterikatan yang semakin dalam. Meski Nadira seorang wanita kota yang ambisius dan terbiasa dengan dunia yang serba cepat, di dekat Faris ia merasakan ketenangan yang jarang ia temui di kehidupan urban. Namun, dia juga tahu bahwa perbedaan antara mereka sangatlah besar, baik dalam cara pandang hidup maupun dalam pilihan karir dan masa depan. Suatu sore, Nadira dan Faris duduk di tepi sungai, di bawah bayangan pohon beringin besar. Mereka berbicara tentang banyak hal dari budaya, kehidupan di kota, hingga impian mereka masing-masing. Nadira, kata Faris sambil memandang air sungai yang mengalir tenang, aku senang bisa mengenalmu. Kamu membuatku berpikir tentang banyak hal yang dulu tidak pernah aku pertimbangkan. Tapi aku juga tahu bahwa kehidupanmu jauh berbeda dari kehidupan yang bisa aku tawarkan. Nadira tersenyum tipis, merasa tersentuh oleh kejujuran Faris. Kamu juga membuatku melihat hal-hal yang selama ini aku anggap sepele. Faris, di kota, kita selalu berpikir bahwa kesuksesan adalah segalanya. Tapi di sini, aku melihat bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal yang sederhana. Faris menatapnya dengan tatapan lembut. Tapi apakah kamu siap untuk hidup dengan kesederhanaan itu, Nadira? Kota dan desa adalah dua dunia yang berbeda. Jika kamu memilih untuk bersamaku, kamu mungkin harus meninggalkan banyak hal yang sekarang menjadi bagian dari hidupmu. Pertanyaan itu menggema dalam hati Nadira. Ia mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup. Apakah ia bisa melepaskan ambisinya di kota demi cinta? Atau apakah cinta itu sendiri cukup kuat untuk mengatasi semua perbedaan yang ada?
Di tengah kebingungan itu, baik Sari maupun Nadira harus menghadapi kenyataan bahwa cinta bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan mereka. Tradisi, keluarga, dan harapan sosial juga memainkan peran penting dalam setiap keputusan yang mereka buat. Sari tahu bahwa jika ia memilih Andi, ia harus menghadapi keluarganya yang mungkin tidak setuju dengan pilihannya, terutama karena Andi dianggap sudah terlalu modern untuk kehidupan desa. Sementara itu, Nadira tahu bahwa jika ia memilih Faris, dia harus mempertimbangkan apakah ia siap meninggalkan kehidupan kota yang telah menjadi bagian dari dirinya. Pada suatu malam yang dingin, Sari dan Nadira berbincang di bawah cahaya bulan di halaman rumah kepala desa. Mereka duduk berdua, mencoba menemukan jawaban atas kebingungan hati masing-masing. Sari, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Nadira dengan nada putus asa. Aku mencintai Faris, tapi hidup di desa ini begitu berbeda dari hidupku di kota. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyesuaikan diri. Sari tersenyum simpati, merasakan kebingungan Nadira yang juga ia alami sendiri. Tidak ada jawaban yang mudah. Nadira, cinta itu penting, tapi kadang kita harus melihat realita hidup. Apa yang kita inginkan mungkin berbeda dari apa yang bisa kita jalani. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah cinta itu cukup kuat untuk mengatasi semua perbedaan yang ada? Nadira mengangguk pelan, merasa sedikit lebih tenang mendengar nasihat Sari. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sari pun merasakan hal yang sama. Cinta lamanya dengan Andi mulai bersemi kembali. Tetapi ia tahu bahwa memilih Andi berarti melepaskan beberapa aspek dari hidupnya yang selama ini ia jaga. Ia harus memutuskan apakah cinta masa lalu bisa menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan. Mata justru hanya akan menjadi kenangan yang tidak bisa dihidupkan kembali. Konflik cinta yang dihadapi Sari dan Nadira semakin rumit dengan munculnya masalah keluarga yang menambah beban pikiran mereka. Di desa yang kental dengan nilai-nilai tradisi, keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan hidup, termasuk soal cinta dan pernikahan. Bagi Sari dan Nadira, keluarga adalah bagian penting dari identitas mereka. Namun kini kedua wanita ini harus menghadapi kenyataan bahwa pilihan-pilihan hidup mereka tidak selalu sejalan dengan harapan keluarga masing-masing. Bagi Sari, tekanan dari keluarganya semakin terasa. Sejak Andi kembali ke desa, ibunya mulai cemas bahwa Sari akan menolak pria yang telah lama dipilihkan untuknya. Bowo, seorang lelaki dari desa tetangga yang dikenal sopan dan mapan. Bagi keluarga Sari, memilih Bowo adalah pilihan yang aman, pria yang bisa diandalkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan melestarikan tradisi. Suatu sore, ketika Sari sedang membantu ibunya di dapur, pembicaraan serius tak terelakkan. Sari, ibu harap kamu tahu betapa pentingnya menjaga nama baik keluarga. Bowo itu pria yang baik, dia berasal dari keluarga terhormat, dan dia bisa memberikanmu kehidupan yang stabil di sini. Ucap ibunya dengan nada tegas, namun lembut. Sari menunduk, merasa terjepit antara kewajibannya terhadap keluarga dan perasaannya terhadap adik ibu. Aku tahu Bowo pria baik, tapi aku tidak mencintainya seperti aku mencintai Andi. Ibunya terdiam sejenak, lalu mendekati Sari. Cinta itu penting, nak, tapi cinta saja tidak cukup untuk membangun keluarga yang kuat. Ibu tahu kamu masih memikirkan Andi, tapi kamu harus ingat, dia sudah lama meninggalkan desa ini. Apakah kamu yakin dia bisa hidup di sini lagi? Hidup kita bukan seperti di kota, Sari. Kata-kata ibunya membuat hati Sari semakin bimbang. Ia tahu bahwa Andi adalah cinta pertamanya, namun ia juga menyadari bahwa keluarganya memiliki pandangan berbeda tentang apa yang terbaik untuk masa depannya. Dalam benak ibunya, pernikahan bukan hanya soal cinta, melainkan juga soal stabilitas dan kesinambungan tradisi. Di tengah kegamangan itu, Sari tahu bahwa apapun pilihannya, akan ada konsekuensi besar yang harus ia hadapi. Di sisi lain, Nadira juga menghadapi masalah keluarga. Meskipun dalam konteks yang berbeda,
Sejak ia tiba di desa untuk memimpin proyek pembangunan hotel butik, keluarganya di Jakarta semakin sering menelepon, menanyakan kapan ia akan kembali ke kota dan melanjutkan karirnya yang cemerlang. Nayah Nadira, seorang pengusaha sukses, sudah merencanakan masa depan Nadira di perusahaan keluarga dan tidak pernah terbayang olehnya bahwa putrinya akan mempertimbangkan hidup di desa kecil. Suatu hari, ketika Nadira sedang berbincang dengan Faris di tepi sawah, telepon dari ayahnya memecah percakapan mereka. "Nadira, kapan kamu pulang? Proyek di desa itu sudah terlalu lama menyita waktumu. Kita punya banyak hal yang harus dibicarakan tentang masa depan perusahaan." Suara ayahnya terdengar serius di ujung telepon. Nadira merasa tertekan. Di satu sisi, ia masih terikat pada ambisi dan tanggung jawab di Jakarta. Namun di sisi lain, hatinya mulai tumbuh untuk desa ini, untuk kehidupan yang lebih tenang, dan untuk Faris. "Ayah, aku butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya di sini. Proyek ini penting untukku. Lagi pula, aku juga mempertimbangkan opsi lain untuk masa depanku." Ayahnya terdengar tidak senang. "Apa maksudmu mempertimbangkan opsi lain? Kamu punya masa depan yang cerah di sini, Nadira. Tidak ada gunanya kamu membuang waktu di desa itu. Kamu harus kembali dan fokus pada karirmu. Jangan sampai kamu menyesal." Setelah percakapan itu, Nadira merasa beban semakin berat. Sejak kecil, ayahnya selalu mengarahkan hidupnya dengan ketat. Ia didorong untuk menjadi wanita karir sukses, dan selama ini ia selalu berusaha memenuhi harapan itu. Namun, pertemuannya dengan Faris dan kehidupannya di desa membuka perspektif baru tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin ada kebahagiaan di luar kesuksesan material dan ambisi kota. Faris, yang duduk di sebelahnya mendengarkan percakapan itu, merasakan kekhawatiran Nadira. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada lembut. Nadira menoleh dan tersenyum tipis, meskipun hatinya berkecamuk. "Aku hanya merasa terjebak di antara dua dunia, Faris. Keluargaku punya harapan besar padaku, tapi aku mulai merasakan bahwa mungkin hidup di desa ini bersamamu adalah sesuatu yang juga bisa aku jalani." Faris menatapnya penuh kasih, tapi juga penuh kesadaran akan realitas. "Aku tidak ingin membuat kamu harus memilih antara keluargamu dan aku, Nadiran. Hidupmu di kota sangat berbeda dari hidup di sini. Jika kamu memutuskan untuk tinggal, itu harus karena kamu benar-benar ingin, bukan karena terpaksa." Kata-kata Faris membuat Nadira semakin sadar bahwa pilihannya tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang masa depan yang harus ia tentukan sendiri. Ia harus memutuskan apakah ia akan mengikuti ambisi keluarganya atau mencari kebahagiaan yang mungkin lebih sederhana namun lebih tulus. Sementara itu, Sari menghadapi konfrontasi langsung dari keluarganya. Malam itu, setelah makan malam, ayahnya berbicara kepadanya dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. "Sari, Bapak tidak bisa lagi menunggu. Sudah saatnya kamu membuat keputusan. Bowo adalah pilihan terbaik untukmu. Keluarga kita sudah membicarakan ini sejak lama, dan kami berharap kamu bisa menjalankan tanggung jawabmu sebagai bagian dari keluarga ini." Sari merasa terpojok. Hatinya masih mencintai Andi, tapi keluarganya terus mendorongnya untuk menerima lamaran Bowo dengan penuh tekanan. Ia merasakan betapa besar tanggung jawabnya kepada keluarganya. Namun cinta terhadap Andi tidak bisa begitu saja diabaikan. Di bawah tekanan keluarga, baik Sari maupun Nadira kini berada di persimpangan jalan. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit antara cinta dan kewajiban keluarga, antara mengikuti hati mereka atau menuruti harapan orang-orang terdekat. Setiap keputusan yang mereka buat akan membawa dampak besar, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk hubungan mereka dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin sejuk yang biasanya menenangkan, kali ini membawa rasa cemas dalam hati Sari dan Nadira. Di tengah pergulatan batin mereka mengenai cinta dan keluarga, sebuah rahasia besar yang telah lama tersembunyi mulai terungkap.
mengubah arah kehidupan mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Pagi hari, ketika Nadira sedang berjalan menuju lokasi proyek hotel butik, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sudah lama ia kenal sebagai Mbok Narti, tetua desa yang sering dianggap sebagai penjaga tradisi dan adat. Mbok Narti tidak banyak bicara. Tetapi hari itu ia tampak lebih gelisah dari biasanya. Matanya menatap tajam ke arah Nadira, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. "Nur," panggil Mbok Narti pelan. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang keluarga kamu. Ini rahasia yang sudah lama disembunyikan, dan sekarang saatnya kamu mengetahuinya." Nadira terkejut. Ia tidak pernah mengira bahwa Mbok Narti memiliki hubungan atau pengetahuan tentang keluarganya. "Apa maksud Mbok? Apa hubungannya dengan keluargaku?" Nadira bertanya, merasa penasaran sekaligus was-was. Mbok Narti menatap jauh ke arah sawah di seberang jalan. "Ibumu dulu pernah tinggal di desa ini, Nadira. Dia meninggalkan desa ini dengan tergesa-gesa ketika usianya masih muda, membawa rahasia besar yang tidak pernah ia ceritakan padamu." Hati Nadira mulai berdebar-debar. Seumur hidupnya, ia tahu bahwa ibunya selalu menutup rapat masa lalunya. Nadira tidak pernah menyangka bahwa ibunya memiliki hubungan dengan desa ini. "Ibu berasal dari desa ini?" Nadira bertanya, mencoba memahami informasi baru itu. Mbok Narti mengangguk pelan. "Ya, dia dilahirkan dan dibesarkan di sini. Dia meninggalkan desa ini karena sebuah kejadian yang melibatkan ayahmu. Tapi yang harus kamu ketahui adalah bahwa ibumu meninggalkan seseorang di sini, seseorang yang sangat dekat dengan hatinya." Nadira terdiam. Pikirannya berputar cepat mencoba menghubungkan potongan-potongan informasi ini. Apa yang Mbok maksud dengan meninggalkan seseorang? Siapa yang ibu tinggalkan? Mbok Narti menatap langsung ke mata Nadira. "Kamu punya seorang saudara di sini, Nadira, seorang kakak yang selama ini tidak pernah kamu tahu. Ibundamu meninggalkannya di desa ketika dia menikah dengan ayahmu dan pergi ke kota." Nadira merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibunya menyimpan rahasia sebesar ini. Selama ini, ia selalu merasa hanya anak tunggal, dan kini ia mendapati bahwa ia memiliki seorang kakak yang tinggal di desa ini. Siapa dia? Di mana dia sekarang? Nadira bertanya dengan penuh rasa ingin tahu dan kecemasan. Mbok Narti terdiam sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati, "Sari." Nadira merasa napasnya tercekat. "Sari, sahabatku. Bagaimana bisa?" Nadira tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sari, sahabatnya yang sudah ia anggap sebagai saudara, ternyata benar-benar saudara-saudara. Rahasia ini bukan hanya mengubah cara ia memandang ibunya, tetapi juga hubungannya dengan Sari. Mbok Narti melanjutkan, "Ibumu terpaksa meninggalkan Sari ketika dia memilih menikah dengan ayahmu dan mengikuti kehidupan di kota saat itu. Keluarga besar ayahmu tidak setuju jika anak pertama dari ibumu yang lahir sebelum pernikahannya dengan ayahmu menjadi bagian dari keluarga mereka. Ibumu demi melindungi Sari meninggalkannya di sini dalam asuhan keluarganya. Itu sebabnya ibumu tidak pernah kembali ke desa ini." Nadira merasa emosinya campur aduk. Perasaan marah, kecewa, dan sedih berkecamuk di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ibunya menyembunyikan rahasia sebesar ini darinya? Dan bagaimana ia harus menghadapi Sari setelah mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah saudara? Di tempat lain, Sari juga mengalami kejutan besar saat sedang berbincang dengan ibunya di rumah. Ibunya tak sengaja membuka topik yang selama ini dihindarinya tentang asal-usul Sari yang sebenarnya. Ibunya menghela napas panjang sebelum memulai cerita yang akhirnya menjelaskan segala pertanyaan yang pernah ada di benak Sari. "Sari, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kami bukan orang tuamu yang sebenarnya. Kamu adalah anak dari wanita yang dulu pernah tinggal di sini, wanita yang meninggalkanmu ketika kamu masih sangat kecil. Wanita itu adalah ibunya Nadira," kata ibunya pelan. Sari merasakan gelombang kejutan menguasai dirinya. "Ibu, maksudnya Nadira adalah saudaraku?"
Sari tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama ini ia anggap sahabat dekat yang datang dari kota dengan semua modernitasnya, ternyata adalah saudara sedarahnya. Ibunya mengangguk pelan, matanya penuh penyesalan. Kami menjaga rahasia ini untuk melindungimu. Ibumu terpaksa meninggalkanmu di desa karena keluarganya di kota menolakmu. Kami mengasuhmu dengan penuh kasih sayang seperti anak kami sendiri, tapi sekarang aku merasa kamu berhak tahu yang sebenarnya. Sari terdiam, hatinya campur aduk antara terkejut dan bingung. Segala sesuatu yang ia ketahui tentang dirinya ini terasa goyah. Bagaimana mungkin hidupnya yang sederhana di desa ini berhubungan dengan kehidupan Nadira yang serba glamor di kota? Dan bagaimana ia harus menghadapi Nadira setelah mengetahui bahwa mereka adalah saudara kandung? Pada malam harinya, Sari dan Nadira bertemu secara tidak sengaja di jalan kecil di desa. Keduanya tahu bahwa saat itu, rahasia besar yang baru mereka ketahui harus diungkapkan. Nadira, aku baru saja mendengar sesuatu tentang kita, kata Sari dengan nada hati-hati, seolah mencari kata-kata yang tepat. Nadira mengangguk pelan, matanya penuh dengan emosi. Aku juga baru saja mendengar tentang rahasia keluarga kita. Ternyata, kita adalah saudara, Sari. Mereka berdua terdiam, terkejut dengan kenyataan yang baru mereka ketahui. Ada rasa asing di antara mereka. Meskipun mereka telah berteman begitu lama, rahasia ini membuat segala sesuatunya terasa berbeda. Perasaan antara cinta, persaudaraan, dan masa lalu yang kelam kini menjadi campuran yang sulit dipisahkan. Namun, di balik kejutannya, ada juga kelegaan. Selama ini, Sari dan Nadira merasa ada ikatan kuat yang tidak bisa dijelaskan, dan kini mereka tahu alasannya. Mereka adalah saudara meskipun takdir telah memisahkan mereka selama bertahun-tahun. Dalam kebingungan itu, mereka berdua memeluk satu sama lain, seolah pelukan itu menjadi cara mereka merangkul kenyataan baru ini. Kini, mereka harus menghadapi dunia dengan fakta bahwa mereka bukan hanya sahabat, tetapi juga saudara yang dipisahkan oleh takdir, cinta, dan rahasia keluarga. Setelah rahasia besar tentang hubungan mereka sebagai saudara terungkap, Sari dan Nadira berusaha menghadapi kenyataan yang sepenuhnya mengubah pandangan mereka tentang satu sama lain. Perasaan campur aduk menguasai hati keduanya, kebingungan, keterkejutan, dan kelegaan karena akhirnya menemukan ikatan darah yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Namun, di balik kebersamaan ini, ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, terutama soal pilihan hidup dan cinta. Sari, yang sebelumnya berusaha keras menyembunyikan perasaannya terhadap Ande, kini merasakan tekanan dari keluarganya semakin kuat. Setelah rahasia tentang ibunya terungkap, Sari mulai merenungkan banyak hal dalam hidupnya, termasuk keputusan yang akan ia ambil tentang masa depannya. Di seperti badai yang menghantam tiba-tiba, seluruh hidupnya seolah berputar di tengah kebingungan. Suatu malam, setelah mengetahui bahwa Nadira adalah saudara kandungnya, Sari duduk di tepi sungai, merenung sendirian di tengah gemericik air sungai yang mengalir. Pikirannya melayang pada masa lalunya bersama Andi, cinta pertamanya, dan masa depan yang tak jelas. Wow, pria yang dipilihkan keluarganya seolah menjadi pilihan aman yang terus membayang di benaknya. Namun, hatinya masih terikat pada Andi, dan perasaan ini tak bisa dengan mudah ia abaikan. Ketika Andi mendekati Sari di tepi sungai, suasana menjadi hening. Andi, yang selalu tahu kapan Sari butuh teman bicara, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa, hanya menatap sungai yang mengalir pelan di bawah sinar bulan. Sari menoleh ke arahnya, merasa campuran rasa tenang dan ragu. Sari, Andi akhirnya bicara, aku tahu banyak yang berubah sejak aku kembali ke desa ini. Aku juga tahu bahwa kamu sedang dalam posisi sulit sekarang, tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku masih mencintaimu seperti dulu. Aku datang ke sini untuk membangun kembali apa yang kita miliki dulu. Sari terdiam, hatinya berdebar kencang mendengar kata-kata Andi. Cinta masa lalu yang bersemi kembali kini semakin kuat. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa keluarganya memiliki harapan berbeda untuknya.
ia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya kepada keluarga, dan kini fakta bahwa ia dan Nadira adalah saudara juga menambah lapisan kompleks dalam kehidupannya. Aku juga masih mencintaimu, Ande, jawab Sari pelan. Suaranya bergetar, tapi aku tidak tahu apakah cinta saja cukup. Ada begitu banyak hal yang harus aku pikirkan. Keluargaku, masa depanku, dan juga Bowo. Andi tersenyum kecil. Meskipun ia tampak sedikit kecewa, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku yakin, kamu bisa membuat keputusan yang terbaik untukmu. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang kamu pilih. Sementara itu, Nadira juga mengalami perubahan hati setelah mengetahui bahwa Sari adalah saudaranya. Ia mulai melihat segala sesuatunya dengan perspektif baru. Hubungannya dengan Faris, yang selama ini berjalan dengan begitu alami, tiba-tiba terasa berbeda. Nadira mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa meninggalkan kehidupan di kota yang telah membentuk siapa dirinya untuk menjalani hidup sederhana di desa bersama Faris. Suatu sore, ketika Nadira sedang berjalan di kebun teh, Faris menemukannya di sana. Memandang hamparan hijau yang terbentang luas, mereka berdiri dalam diam, merasakan angin sejuk yang berhembus lembut di antara daun-daun teh. Aku dengar tentang kamu dan Sari. Faris membuka percakapan dengan suara lembut. Itu pasti mengejutkan buatmu. Mengetahui bahwa kalian ternyata saudara. Nadira mengangguk pelan dia. Itu seperti meruntuhkan semua yang aku pikir aku ketahui tentang diriku sendiri. Sekarang, aku merasa terhubung dengan desa ini lebih dari sebelumnya. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa terjebak antara dua dunia. Faris menatapnya dengan penuh pengertian. Nadira, kamu tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Desa ini akan selalu ada di sini, dan aku juga akan selalu menunggumu. Tapi aku tidak ingin kamu memilihku hanya karena kamu merasa terikat oleh ikatan keluarga atau masa lalu. Aku ingin kamu memilih hidup di sini karena kamu benar-benar menginginkannya. Nadira tersenyum tipis. Faris, kamu selalu begitu bijaksana. Aku hanya tidak ingin mengecewakan siapapun, baik keluargaku di kota, atau kamu di sini. Faris menyentuh lembut tangan Nadira, yang penting adalah kamu tidak mengecewakan dirimu sendiri. Nadira, ini hidupmu, dan hanya kamu yang tahu apa yang akan membuatmu bahagia. Setelah percakapan itu, Nadira semakin merenungkan apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup. Ia mencintai Faris, dan merasa terhubung dengan desa ini. Tapi ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarganya di kota. Hidup yang penuh dengan modernitas, ambisi, dan kesuksesan telah menjadi bagian dari dirinya selama ini, dan mengubah segalanya bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Di tengah pergulatan batin yang mereka alami, baik Sari maupun Nadira menghadapi perubahan hati yang mendalam. Mereka berdua tahu bahwa cinta tidak bisa menjadi satu-satunya alasan untuk mengambil keputusan besar dalam hidup. Di saat mereka merasakan kasih sayang yang mendalam untuk orang-orang yang mereka cintai, mereka juga sadar bahwa ada tanggung jawab yang harus dipikul baik terhadap keluarga maupun diri mereka sendiri. Sari, yang semakin mendekati titik keputusan, kini harus memutuskan apakah ia akan mengikuti keinginan keluarganya dan menikah dengan Bowo, atau mengejar cinta lamanya dengan Andi. Meskipun itu berarti melawan harapan tradisional keluarganya, Nadira, di sisi lain, harus memilih antara menjalani hidup yang nyaman di kota, atau memulai hidup baru di desa dengan Faris, dengan segala konsekuensi yang datang bersamanya. Waktu seakan berlari cepat bagi Sari dan Nadira, setelah serangkaian kejadian yang mengguncang hidup mereka, dari terungkapnya rahasia keluarga hingga dilema cinta mereka berdua kini tiba pada saat paling menentukan dalam hidup mereka. Keputusan besar harus diambil. Keputusan yang akan membentuk masa depan mereka dan hubungan dengan orang-orang terdekat. Pagi itu, Sari berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap jauh ke sawah yang terbentang. Keluarganya telah memberitahunya bahwa Bowo akan datang malam ini untuk membicarakan pernikahan. Ini adalah momen yang telah dinantikan oleh keluarganya, namun bukan oleh hatinya.
Di satu sisi, Bowo adalah pilihan yang aman, stabil, dan sesuai dengan harapan keluarganya. Namun di sisi lain, Andi, cinta pertamanya, telah kembali membawa harapan baru. Di tengah kegamangan itu, Andi datang. Ia tahu bahwa waktu untuk berbicara dengan Sari semakin mendesak. Mereka berdua bertemu di tempat yang selalu menjadi saksi bisu cinta mereka, tepi sungai yang sejuk di bawah naungan pohon besar. "Sari," kata Andi dengan nada lembut, tapi serius, "aku tahu malam ini keluargamu akan membicarakan pernikahanmu dengan Bowo, tapi aku tidak bisa diam saja melihat kamu menikah dengan orang lain, sementara aku masih mencintaimu." Sari menunduk, hatinya bergemuruh. "Andi, aku juga mencintaimu, tapi aku tidak bisa begitu saja mengabaikan keluargaku. Mereka ingin aku menikah dengan Bowo, dan aku merasa terjebak di antara cinta dan kewajiban." Andi menggenggam tangan Sari, menatap matanya dalam-dalam. "Kamu tidak harus memilih cinta atau keluarga, Sari. Kamu bisa memiliki keduanya, jika kamu jujur pada dirimu sendiri dan pada mereka. Kamu berhak menentukan jalan hidupmu sendiri." Sari terdiam, merenungi kata-kata Andi. Ia tahu bahwa cintanya kepada Andi tidak pernah pudar, tetapi ada rasa takut yang menguasainya, takut mengecewakan keluarganya, takut melanggar harapan yang telah lama mereka tanamkan padanya. Di sisi lain, Sari juga sadar bahwa hidup bersama seseorang yang tidak ia cintai hanya akan membawa kesedihan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Bowo. Sore itu, Sari memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya sebelum malam tiba. Saat mereka berkumpul di ruang tamu, Sari berdiri di hadapan ayah dan ibunya, menyiapkan hatinya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. "Ayah, ibu," kata Sari dengan suara bergetar tapi tegas, "aku menghargai semua yang kalian rencanakan untukku, termasuk pernikahan dengan Bowo, tapi aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak aku cintai. Hatiku sudah lama milik Andi, dan aku tidak bisa berpura-pura bahwa perasaan itu tidak ada." Ibunya terkejut, sementara ayahnya tampak tegan. "Sari, Bowo adalah pilihan yang terbaik untuk masa depanmu. Andi mungkin cinta pertamamu, tapi apakah dia bisa memberikanmu kehidupan yang layak di desa ini?" tanya ayahnya. Sari menarik napas panjang, menatap ayahnya dengan lembut. "Ayah, cinta bukan tentang kehidupan yang sempurna atau layak menurut pandangan orang lain. Cinta adalah tentang bagaimana kita bisa saling mendukung. Meski hidup penuh tantangan, Andi kembali ke desa ini untukku. Dan aku percaya kami bisa menjalani hidup bersama, dengan atau tanpa kemapanan." Keheningan mengisi ruangan. Akhirnya, ibunya menangis pelan, lalu memeluk Sari. "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Sari. Jika Andi adalah yang terbaik di hatimu, maka kami akan merestui." Sari tersenyum haru. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tapi kini ia merasa bebas untuk mengikuti kata hatinya. Di saat yang sama, Nadira juga dihadapkan pada keputusan besar. Hubungannya dengan Faris semakin dalam, namun panggilan dari kota dan tanggung jawab terhadap keluarganya masih membayangi pikirannya. Ayahnya kembali menelepon ke Mendesan agar Nadira segera kembali ke Jakarta untuk melanjutkan perannya dalam perusahaan keluarga. Namun, Nadira kini tidak bisa lagi menolak kenyataan bahwa hatinya mulai tertambat di desa Faris. Dengan kesederhanaan dan ketulusannya, telah menunjukkan padanya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari karir atau kemewahan, tetapi dari hubungan yang tulus dan damai yang ia temukan di sini. Pada sore yang tenang, Nadira bertemu Faris di kebun teh, tempat di mana mereka sering berbicara tentang hidup dan impian mereka. Kali ini, ada perasaan yang berbeda dalam hati Nadira. Keputusan yang telah ia renungkan selama berhari-hari kini sudah bulat. "Faris," kata Nadira dengan lembut, "aku harus kembali ke Jakarta. Ada tanggung jawab yang belum selesai di sana, dan aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Tapi, setelah semua ini, aku sadar bahwa desa ini dan kamu adalah bagian dari hidupku yang tidak bisa aku abaikan." Faris tersenyum, meskipun ada rasa sedih di matanya.
Aku mengerti. Nadira, aku tahu bahwa hidup di desa ini sangat berbeda dari apa yang biasa kamu jalani. Tapi apapun keputusanmu, aku ingin kamu tahu bahwa kamu selalu memiliki tempat di sini bersama aku. Nadira tersenyum, merasa tenang dengan keputusan yang telah ia ambil. Aku akan kembali, Faris, setelah semua selesai di kota. Aku akan kembali untuk memulai hidup yang baru di sini bersama kamu. Faris mengangguk pelan. Meskipun perpisahan ini terasa berat, keduanya tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Nadira berjanji pada dirinya sendiri bahwa begitu tanggung jawabnya di kota selesai, ia akan kembali untuk merangkai hidup baru di desa, di mana cinta dan kedamaian yang ia cari telah menantinya. Baik Sari maupun Nadira kini telah membuat keputusan besar dalam hidup mereka. Sari memilih cinta yang ia rasakan sejak lama. Meskipun harus menentang harapan keluarganya, Nadira memilih untuk sementara kembali ke kota, tetapi dengan keyakinan bahwa hatinya kini tertambat di desa bersama Faris. Keputusan ini bukan tanpa risiko dan tantangan, tetapi mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dicapai tanpa keberanian untuk mengikuti kata hati. Dalam menghadapi pilihan hidup yang sulit, mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk menentukan jalan hidup yang terbaik. Meski tidak selalu sesuai dengan harapan orang lain. Kini, masa depan ada di tangan mereka, masa depan yang penuh dengan cinta, harapan, dan kebebasan untuk memilih jalur hidup mereka sendiri. Waktu berlalu, musim berganti, dan kehidupan di desa serta kota terus berjalan. Setelah keputusan besar yang diambil oleh Sari dan Nadira, hidup mereka mulai menemukan keseimbangan baru. Namun, di balik segala perubahan dan tantangan yang mereka hadapi, satu hal tetap utuh: persahabatan di antara mereka. Meski terungkap sebagai saudara, ikatan persahabatan yang sudah mereka bangun sejak awal ternyata lebih dalam dari sekadar hubungan darah. Sari kini menjalani hidup yang lebih damai bersama Andi. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di desa, bekerja bersama-sama membangun usaha pertanian dan kerajinan lokal. Meski tantangan tidak hilang begitu saja, keputusan Sari untuk mengikuti kata hatinya membawa kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu sore, Sari dan Andi berjalan di sepanjang ladang yang luas. Sari melihat ke arah Andi, yang kini menjadi suami sekaligus sahabat terdekatnya. Meskipun hubungan mereka sempat diwarnai dengan pergulatan batin, kini Sari tahu bahwa memilih Andi adalah keputusan yang benar. Aku tak pernah membayangkan hidupku bisa tenang seperti ini, kata Sari sambil menggenggam tangan Andi. Andi tersenyum dan memandangnya lembut. Kita telah melalui banyak hal, Sari, tapi aku percaya kita akan terus saling mendukung, apapun yang terjadi. Di hati Sari ada rasa syukur yang mendalam. Ia telah berani melawan tradisi yang selama ini mengikatnya, dan kini ia merasakan kedamaian yang sejati. Namun, di antara semua hal baru dalam hidupnya, satu hal yang selalu ia syukuri adalah persahabatannya dengan Nadira. Di sisi lain, Nadira akhirnya menyelesaikan urusannya di Jakarta. Ia berhasil membawa perusahaannya pada jalur yang stabil, dan keluarganya mulai mengerti bahwa hidup Nadira tidak hanya tentang kesuksesan di kota. Keputusan untuk kembali ke desa bersama Faris telah menjadi tujuan utamanya. Kehidupan kota yang sibuk tidak lagi memenuhi hatinya seperti dulu. Beberapa bulan setelah ia kembali ke Jakarta, Nadira pulang ke desa untuk selamanya. Faris menyambutnya dengan tangan terbuka, dan bersama-sama mereka mulai membangun kehidupan baru di desa, menjalani hari-hari dengan sederhana namun penuh makna. Gerbunter yang menjadi latar kisah cinta mereka kini menjadi tempat mereka bekerja bersama, membangun masa depan yang mereka impikan. Aku kembali, kata Nadira suatu hari saat ia dan Faris berjalan di kebun teh. Aku tahu kamu akan kembali, jawab Faris sambil tersenyum. Dan sekarang, kita bisa membangun masa depan kita bersama. Namun, satu hal yang selalu berada di pikiran Nadira adalah persahabatannya dengan Sari. Meski keduanya kini hidup dengan pilihan yang berbeda, hubungan mereka tetap kuat. Suatu hari,
Sari dan Nadira duduk bersama di tepi sungai tempat mereka pertama kali bertemu. Sudah lama mereka tidak duduk bersama seperti ini, mengobrol tentang kehidupan, mimpi, dan tantangan yang telah mereka hadapi. Keduanya tersenyum, mengenang perjalanan yang telah mereka lalui. "Kita sudah menempuh perjalanan yang panjang, ya," kata Nadira sambil melihat ke arah air yang mengalir lembut. "Ya, dan aku tidak bisa membayangkan melalui semua ini tanpa kamu," jawab Sari. "Persahabatan kita sudah seperti saudara, bahkan sebelum kita tahu kita benar-benar saudara." Mereka tertawa bersama, merasakan kehangatan dari persahabatan yang telah mereka jalin selama ini. Meskipun hidup mereka telah berubah secara dramatis, Sari yang menemukan cinta sejatinya di desa, dan Nadira yang kembali dari kota dengan pilihan hati yang baru, hubungan mereka tetap sama. "Apakah kamu pernah menyesal memilih hidup di desa?" tanya Nadira sambil menatap sahabatnya. Sari menggeleng pelan. "Tidak, aku merasa ini adalah tempatku dan kamu." Nadira tersenyum. "Aku merasa akhirnya aku menemukan tempat yang membuatku bahagia. Terkadang kita harus mengambil risiko untuk menemukan kebahagiaan sejati." Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Meskipun kehidupan mereka berbeda, satu hal tetap sama, mereka selalu memiliki satu sama lain, persahabatan yang telah teruji oleh waktu, tantangan, dan perbedaan tetap kuat. "Persahabatan kita akan selalu ada, meskipun hidup terus berubah," kata Sari akhirnya. Nadira mengangguk setuju. "Kamu benar, kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tahu tidak peduli seberapa jauh kita pergi atau seberapa berbeda hidup kita nanti, kita akan selalu kembali ke sini satu sama lain." Dalam persimpangan antara tradisi dan modernitas, desa dan kota, Sari dan Nadira menemukan jalan mereka sendiri. Keduanya memilih jalur yang berbeda. Sari memilih cinta dan kehidupan sederhana di desa, sementara Nadira memilih untuk menyatukan dua dunia, antara kota yang penuh ambisi dan desa yang penuh kedamaian. Namun, perbedaan itu tidak pernah memisahkan mereka. Justru, perbedaan itulah yang memperkuat ikatan di antara mereka. Persahabatan mereka menjadi lambang dari harmoni dalam keberagaman, bahwa meskipun hidup membawa mereka ke arah yang berbeda, hati mereka akan selalu terhubung di desa yang damai itu, di tepi sungai tempat mereka sering bertemu. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu saling mendukung dan berbagi kebahagiaan.